Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai struktur dasar algoritma. Diingatkan kembali bahwa algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dan logis. Struktur dasar. Setiap langkah penyelesaian disebut dengan pernyataan. Sebuah pernyataan menggambarkan aksi algoritmik yang dapat dieksekusi. Efek dari pengerjaan suatu aksi dapat dilihat dengan membandingkan keadaan awal saat aksi belum dikerjakan dan keadaan akhir setelah aksi dijalankan. Sebuah algoritma dapat dibangun dari 3 buah struktur dasar: runtunan atau sequence, percabangan atau pemilihan atau selection, perulangan atau repetition atau looping. Pertama, runtunan atau sequence. Sebuah runtunan terdiri dari satu atau lebih pernyataan. Tiap pernyataan dikerjakan secara berurutan atau sekuensial sesuai dengan urutannya di dalam teks algoritma. Sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dilaksanakan. Urutan instruksi menentukan keadaan akhir algoritma. Berikut ini merupakan contoh struktur dasar runtunan. Terdapat sebuah algoritma dengan judul algoritma menukarkan isi 2 buah ember. Dalam algoritma tersebut terdapat 3 pernyataan yang dikerjakan satu persatu secara berurutan. Kedua adalah percabangan atau pemilihan atau selection. Ada kalanya sebuah instruksi dikerjakan jika kondisi tertentu dipenuhi. Struktur ini digunakan untuk menyeleksi apakah memenuhi suatu kondisi tertentu sehingga perintah dapat dikerjakan. Seleksi kondisi adalah proses penentuan langkah berikutnya berdasarkan proses yang terjadi sebelumnya. Penulisan pemilihan secara umum. If kondisi, then aksi. If berarti jika, then berarti maka. Maksudnya adalah jika kondisi terpenuhi atau bernilai benar, maka aksi akan dikerjakan. Contoh, if Rafil mencetak gol, then pelatih akan membelikannya sepatu. Artinya, jika Rafil mencetak gol, maka pelatih akan membelikannya sepatu. Adapun bentuk pemilihan yang lain adalah memilih satu dari 2 buah aksi bergantung pada nilai kondisinya. Strukturnya adalah if kondisi, then aksi 1, else aksi 2. Else di sana berarti jika tidak. Bila kondisi bernilai benar, maka aksi 1 akan dikerjakan. Tetapi jika tidak, maka aksi 2 yang akan dikerjakan. Contoh, if tim futsal menang, then mengikuti turnamen nasional. Else latihan lebih giat lagi. Artinya, jika tim futsal menang, maka mengikuti turnamen nasional. Else, jika tidak, berarti tim futsalnya tidak menang, maka latihan lebih giat lagi. Ketiga adalah perulangan atau repetition atau looping. Jika pada suatu saat kita harus membuat teks yang berulang, artinya dilakukan lebih dari 1 kali dalam sebuah algoritma, maka dapat digunakan struktur perulangan.
Struktur ini merupakan suatu proses melakukan perintah yang sama secara berulang sampai batas yang telah ditentukan. Misal, untuk mencetak kata hello world sebanyak 8 kali, maka kita akan menuliskan algoritmanya sebagai berikut. Write hello world sebanyak 8 baris. Namun, perulangan proses dalam bahasa pemrograman disebut loop. Nah, dengan adanya loop ini, proses menampilkan kata hello world sebanyak 8 kali dapat diterapkan dengan kode yang pendek. Demikian penjelasan mengenai struktur dasar algoritma. Untuk lebih jelasnya lagi, masing-masing struktur dasar akan dijelaskan pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.